Chandra Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster kecil sekali, namanya adalah Mandaraka. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini saya dapatnya dari Lineage. Nah, ini ada keterangannya, Lineage berelemen kegelapan ya. Kita lihat di sini, saya dapatnya Mandaraka di sini ya. Hasil breeding dari Dark Voltai dan juga Virina. Dia akan memberikan Mandaraka, Barbatos, Archeron ataupun Maremotus ya. Bisa kalian lihat Mandaraka era Doomsday ya. Kecil sekali monsternya. Bisa kalian lihat, lucu sekali menurut saya. Apalagi waktu baby ya. Seperti dia itu bentuknya seperti iblis. Kenapa bilang seperti iblis, Bang? Dia punya tanduk, punya apa ini? Punya sayap seperti kelelawar dan juga punya ekor ya. Ekornya ya kayak gitu. Dia entah monster seperti apa, kita bisa lihat Mandaraka. Dia adalah support berelemen kegelapan yang bisa memberikan efek total blind dan juga apa tadi? Hanya dia spesialis total blind ya. Total blind. Semua skillnya memiliki blind ya. Semua skillnya dikasih efek blind ya. Dia memang support yang mengandalkan blind kemungkinan ya. Nah, kita akan bahas untuk eranya. Era Doomsday itu sudah berapa lama, Bang? Kalau kalian lihat video saya sekarang era Feral ya, setiap era itu berjalan selama 6 bulan, pokoknya 4 sampai 6 bulan ya. Kalian urut dari ke kiri ke kanan ya. Era Doomsday itu sudah berapa lama? Mana tadi? Sekarang era Feral ini ya. Yang sebelum era Feral adalah era Historia dan era Multiverse, itu sudah 1 tahun 2 bulan ya. 1 tahun 2 bulan. Nanti kena lagi ini malah kecil. Kena lagi Abyssal, ini 6 bulan lagi, 1 tahun 8 bulan. Kena era Galactic sudah 2 tahun 2 bulan ya. Terus kena ini, kena era Blossom 2 tahun 8 bulan. Terus kena lagi Doomsday. Ya kurang lebih berjalan sekitar 3 tahun ya. Pokoknya kalau nggak 3 tahun ya 2,5. Kalian ibaratkan seperti itu saja. Jadi sudah lama dan kalian bisa lihat untuk speednya di bawah 10.000 ya. Kalau kalian tanya videonya ini tak publik kapan ya, ini tanggal 13 bulan 1 2025. Kalau kalian tanya, Bang, ini Mandaraka dibuat push trophy masih bagus tidak, ya bisa bilangnya enggak bagus. Kenapa? Speednya terlalu rendah ya. Jadi tak sarankan 3 era yang berjalan, yaitu yang menurut saya terbaik. Maksudnya gimana? Karena sekarang yang ini, video ini saya buat sekarang era Feral ya. Era Feral itu sekarang era Feral. Sebelumnya era Feral adalah era Historia. Sebelum era Historia ada era Multiverse. Jadi 3 era itu yang masih worth it buat sekarang kalau kalian mau pakai di push trophy untuk kelas menengah ke bawah ya. Seperti itu. Kalau kelas menengah ke atas full ancestor, nah itu ya udah ngerepotin sekali itu ya. Ataupun satu ancestor dalam satu sinergi. Nah, itu yang paling bagus menurut saya. Nah, kalau untuk Mandaraka ini karena memang sudah lama ya, kita bahas untuk elemen. Dia hanya memiliki kegelapan, dimana elemen kegelapan ini dia lemah terhadap elemen cahaya. Jadi pastikan kalau kalian bertemu musuh attackernya berelemen cahaya, jangan pakai Mandaraka. Kenapa? Nanti kalau Mandaraka ditusuk oleh musuh attackernya ya langsung almarhum, wafat, innalillahi ya. Jadi seperti itu. Itu pilihan yang salah kalau kalian pakai Mandaraka dan attackernya mempunyai elemen light ataupun cahaya ya. Untuk evolving trait kita bahas yang pertama, sudah pasti dia punya kebal dari blind. Kenapa ya? Karena dia sangat jengkel mungkin dengan blind. Semua skillnya memiliki efek blind ya. Blind itu bagus menurut saya. Kenapa? Seringkali ancestor sekarang itu mengandalkan seperti blind ya. Seperti total blind. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali ancestor itu memiliki trait kebal dari kontrol ya, repot. Dikasih efek stun nggak bisa, freeze nggak bisa, VR nggak bisa, baby reservasi nggak bisa, time stop nggak bisa, repot sekali ya. Jadi hanya bisa diberikan efek total blind. Itu cara ngontrol
jalannya permainan lewat monster ancestral ya, seperti itu. Maka sekarang untuk era sekarang saya bahas era feral. Total kebal dari Blin itu masih terbilang layak ya, karena sekarang banyak yang makai, rame yang makai support yang bisa memberikan Blin itu support banyak ya. Ini untuk R0. Jadi untuk level 100 dia sudah bisa dapat trait kebal dari Blin. Kalau untuk yang trait kedua level 100 sampai level 126 dia kebal dari Nightmare. Dimana Nightmare itu dia memberikan kerusakan ya. Contoh Mandaraka memberikan Nightmare ke musuh, maka musuhnya akan terkena kerusakan 10% berelemen kegelapan. Setelah itu kehilangan 10% juga stamina setiap giliran selama 4 giliran. Itu Nightmare. Hanya saja dia tidak bisa terkena Nightmare ya. Dia kebal dari Nightmare. Jadi tidak bisa diberikan efek Nightmare oleh musuh. Dia kebal dari Nightmare. Untuk trait kedua ini saya kurang suka ya, kurang suka. Kenapa? Di atasnya masih ada Abomination, dimana Abomination itu kebal dari Bleeding dan juga Nightmare, dan juga kebal dari Possession dan Corruption. Maka jadi lebih bagus adalah Abominasi ataupun salah satu dari kebal kontrol ataupun kebal tortur, yaitu menurut saya yang terbaik ya. Kalau untuk level 130 ke atas, maka Mandaraka mendapatkan status caster area random debuff, dimana waktu di awal giliran, jika Mandaraka mendapatkan giliran yang pertama, karena ini SC ya, SC itu syaratnya Mandaraka harus dapat giliran terlebih dahulu. Kalau Mandaraka belum dapat giliran, maka belum bisa mengaktifkan SC ya. Jadi SC-nya itu memberikan ke semua musuh, menyebarkan ke semua musuh efek minus, efek negatif ataupun bisa dibilang efek debuff. Efek debuff itu contohnya seperti apa Bang? Banyak, seperti Blind, Total Blind, Minor Blind, Daze, Vulnerable. Itu banyak sekali ya. Guardon, ya banyak lah pokoknya. Itu sebagian dari efek debuff ya pokoknya. Nah, di awal giliran kalau Mandaraka level 130 maka memberikan efek minus tersebut waktu dapat giliran yang pertama ya. Itu bagus. Kalau untuk skill-skillnya kita akan bahas di denguan, sekalian bahas-bahas untuk efek-efeknya. Apakah masih mumpuni ya, kita nanti lihat ya. Kalau untuk special skill kita bahas sekarang. Kenapa? Karena Rarity M itu tidak bisa diaktifkan special skillnya waktu di dalam game ya. Jadi ngerandom acak. Kalau Ancestor bisa, karena dia bisa awakening ya. Untuk special skill ataupun ultimate, dia memberikan kerusakan heavy urutan ketiga ya. Jadi kalau untuk urutan kerusakan itu ada 5 sebenarnya ya. Ini tak mulai dari yang terkecil ke terbesar. Yang pertama adalah low, moderate, heavy, massive, dan juga insane. Nah, jadi untuk heavy ini urutan ketiga ya, sedang. Dia memberikan kerusakan sedang urutan ketiga berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek total blind dan juga curse untuk semua musuh. Untuk yang total blind ini musuhnya akan kalah dalam satu giliran. Maksudnya kalah apa? Dia membutakan semua monster musuh. Jadi semua monsternya musuh itu tidak bisa memberikan kerusakan apapun atau efek apapun ke semua rekan tim kita selama satu giliran ya. Jadi kalau musuh yang terkena total blind memberikan kerusakan ataupun memberikan skill ya yang bisa memberikan efek negatif apapun, itu udah pasti miss ataupun meleset ya, seperti itu. Kalau untuk yang curse ini, buat kalian yang belum tahu curse, dia memberikan kerusakan 10% setiap giliran ya. Bukan setiap giliran, di giliran pertama 10%, untuk giliran keduanya 20%. Nah, itu curse ya. Curse itu termasuk high torture ya. Curse, terus ada juga sunburn, ada juga bleeding, nanovarius. Nah, itu termasuk high torture. Dimana high torture itu memiliki pasif tersendiri-sendiri ya. Itu termasuk bagus. Curse itu bagus sekali ya. Jadi di awal setelah Mandaraka memberikan curse ke musuh, setiap musuh ambil giliran itu terkena 10%. Dan di giliran selanjutnya musuh terkena kerusakan 20%. Nah, itu double
ya, double ya, itu curse ya, bagus kalau untuk curse ini. Nah, untuk relik, kita bicara soal relik, tak sarankan sekali Mandaraka memakai essence seperti ini. Untuk relik yang seperti charming parfum ataupun bentuknya seperti cincin ya, kalian bilangnya apa terserah, entah itu bilangnya cincin ataupun charming parfum. Kalau saya bentuknya mirip parfum menurut saya ya, karena ya memang kalian bisa lihat, nah ini bentuknya seperti parfum semuanya ya. Nah ini yang paling bagus namanya Flamera Essence, itu yang terbaik. Ini tak bahas untuk level 1 reliknya ya. Dan ini relik yang tak bahas, yang menurut saya terbaik, ini bisa buat semua rekan-rekan kita yang bisa main mall ya. Jadi ini reliknya bisa didapatkan lewat crafting, melainkan semua player bisa dapat, enggak asal-asalan aja. Jadi kalau seperti relik yang enggak bisa di craft, didapetinnya susah ya, itu enggak tak saranin. Ini bisa didapetin, jadi semua player bisa mendapatkan Flamera Essence ya. Ini dia bermaksudkan apa? Saat si Mandarka meninggal ya, jadi saat si Mandarka mati, dia akan hidup kembali dengan darah sebesar 12.000 dan juga memberikan stamina ke semua rekan tim sebesar 21, bisa dipakai 1 kali ya. Jadi ini reliknya Flamera itu dimaksudkan apa? Dimaksudkan saat Mandarka mati di dalam game, yang mati di dalam game, maka dia akan hidup kembali dengan darah yang lumayan ya. Jadi seperti itu, bangkit dari kematian. Kalau trait musuhnya memiliki trait seperti block resurrection, maka memblokir semua monster yang bisa hidup kembali. Nah itu baru tidak aktif reliknya ya. Jadi reliknya nggak aktif kalau kena itu. Kalau untuk yang bendera ini, jangan pakai yang seperti ini, pakainya yang obsidian ya, ini. Nah, salah satu dari ini. Tak sarankan bisa memakai ini karena ini nggak bisa di craft ya. Jadi nggak terlalu tak sarankan. Kalau ada dipakai, tak sarankan pakai ini. Kalau nggak ada bisa pakai seperti ini. Dia menambahkan stamina untuk semua rekan tim. Kalau staminanya rekan tim kita ada yang di bawah 25% ya. Itu ya terserah kalian mau pakai Jack Spec Banner ataupun ini apa ini? Jack kok namanya sama, Jack Spec Banner sama yang satunya Royal Magus ya. Kalau ini nggak terlalu tak saranin ya, Arlrock Banner, karena dia hanya menebalkan rekan tim, jadi ini digunakan untuk tanker saja yang terbaik ya. Kalau ini digunakan untuk attacker ya. Jadi tak sarankan memakai yang ini dua, ini Royal Magus dan juga Helium apa Jack Pack Banner, yang ini Helium Banner. 3 ini 1 2 3 itu yang tak saranin. Kalau untuk yang ini nggak bisa di craft, untuk yang 2 ini bisa di craft. Jadi kalau kalian mau pakai Mandaraka ini tak sarankan pakai relik itu ya. Itu dia spesialis. Kalau stamina rekan tim kita ada yang minim ya, dia diberikan pengisian ulang ya, itu kegunaannya reliknya ya. Mandaraka ini kurang bagus buat kalian push trophy. Kenapa? Karena speednya tergolong rendah, karena memang eranya sudah terlalu lampau ya, sudah sangat lama sekali. Hanya saja kalau dipakai di Cavern of Assassin seperti ini setiap hari ya masih worth it saja ya. Dan juga dibuat untuk koleksi. Jangan lupa kalian ya, game ini adalah game koleksi ya, jadi nanti dia akan berguna waktu ada event yang menggunakan dia ya. Kalian tahu untuk waktu war ya, waktu war itu harus menggunakan elemen ini ya, atau menggunakan monster ini ya, di books ini ya. Itu memang semua monster akan digunakan di waktu yang berbeda-beda ya. Sebisa mungkin memiliki monster banyak ya, karena memang itu. Mana tadi Mandaraka, kecil sekali ya bentuknya Mandaraka ini. Nah ini paling bawah ternyata dia Mandaraka, bisa kalian lihat, hampir nggak terlihat dia, sebiji kelereng, sebesar kelereng. Nah ini bang, itu efek minusnya musuh banyak sekali padahal belum ada yang nyerang, itu dari relik semuanya
Ya, kalau kalian tanya, makanya kalau kalian lihat video-video saya, disimak rolik yang tak sarankan, yaitu gunanya seperti ini, memberikan efek-efek minus ke musuh tanpa menyentuh ya, ini membunuh tanpa menyentuh. Ini kalau saya recharge terus sampai musuhnya mendapatkan giliran, itu udah pasti modar terkena efek-efek minus seperti ini ya. Ya kalian bisa lihat dia mandi tortur. Nah, kita bahas untuk Mandaraka. Succubus Malediction ya. Succubus Malediction ya. Dia memberikan kerusakan berelemen kegelapan untuk satu musuh saja. Setelah itu memberikan efek total blind dan dash untuk semua musuh ya. Jadi untuk kerusakannya hanya untuk satu musuh. Kalau untuk efeknya untuk semua musuh ya. Jadi seperti ini. Contoh, saya memberikan kerusakan ke monster yang tengah ya. Jadi yang terkena pukulan hanya monster tengah. Hanya saja untuk total blind dan juga daze-nya ini untuk semua musuh ya. Kalau itu ya belum tahu total blind itu apa. Total blind itu kebutaan total. Jadi monster musuh yang terkena total blind, kalau musuhnya mukul rekan tim kita, itu udah pasti meleset ataupun miss ya, itu selama satu giliran. Kalau untuk yang dash ini, akurasi musuhnya ataupun kepercayaan diri musuhnya itu berkurang sebesar 25%. Yang digunakan apa? Ini fungsinya semua rekan tim kita memiliki peluang 25% waktu dipukul musuh bisa meleset. Jadi kalau rekan tim kita ada yang dipukul musuh terus keterangannya miss ya, waktu total blindnya udah habis ya. Jadi untuk giliran kedua dan ketiganya, karena dash ini selama 3 giliran, nah itu berarti kita lagi beruntung 25% nya menyala. Itu gunanya daze. Untuk skill 1 stamina 40, cooldown-nya 2. Untuk skill kedua, dia memberikan kerusakan kecil urutan pertama berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek minor blind. Untuk yang belum tahu minor blind itu, penglihatannya musuh itu dibutakan sebesar 25%. Jadi kita punya peluang 25% lagi waktu dipukul musuh bisa meleset lagi selama 3 giliran. Dan juga menghilangkan semua efek negatif untuk semua rekan tim. Nah, ini yang bagus ya. Dia bisa bersih-bersih. Contoh, Cyberus ataupun Anvir saya terkena efek stun ataupun efek kontrol, efek debuff, efek tortur. Pokoknya efek negatif semuanya dihilangkan oleh si Mandaraka jika Mandaraka memberikan skill keduanya ke musuh ya. Jadi dia bisa bersih-bersih juga sambil memberikan efek negatif ke musuh. It's the best of the best of the best ya. Jadi bagus untuk skill keduanya, bagus bisa bersih-bersih. Skill kedua, dia menghilangkan efek positif yang dimiliki oleh satu musuh. Contoh, musuh ada yang mempunyai evasion, tidak bisa diberikan pukulan, tidak bisa diberikan efek debuff, tidak bisa diberikan efek tortur, tidak bisa diberikan efek kontrol ya, jadi repot ya. Dia kebal semuanya, evasion itu kebal ya, repot. Kalau ada musuh yang punya stamina regenerasi, double damage, triple damage, burst damage, regenerasi darah, regenerasi stamina, double stamina, ataupun space time ya, yang nggak bisa dipukul, cuma bisa diberikan efek negatif ya, itu repot lagi. Jadi dia dihilangin dulu. Pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu dihilangkan dengan skill ketiganya. Dihilangkan, setelah itu musuhnya diberikan kerusakan urutan kedua berelemen kegelapan ke satu musuh saja. Setelah itu diberikan efek blind. Kenapa, Dit? Tolong tutup ya. Diberikan efek blind, yaitu kebutaan sebesar 50%. Bisa dibilang nanti kita punya peluang 50%. Waktu dipukul musuh bisa meleset ya, seperti itu. Ini peluangnya sudah besar sekali. Jadi kalau untuk Mandaraka ini biasanya dikombo dengan apa? Dikombonya itu seperti monster rekan game kita punya trait seperti Hardened, Taub, Bulwark ataupun Demons dan juga Super Demons. Jadi trait 5 ini itu dikombo dengan Mandaraka itu sudah pasti overpower sekali ya. Jadi sering kali nanti musuhnya waktu mukul rekan tim kita itu meleset terus ya. Itu bagus sekali kalau menurut saya ya.
Kalau untuk skill keempat, finally at home. Stamina 35, cooldownnya 1. Ini dibilang irit, cooldownnya juga kecil ya. Jadi dia memberikan efek blind dan juga precision. Ini yang menurut saya bagus. Nah, kalau untuk blind ini sama dengan skill 3, hanya saja blindnya untuk semua musuh. Setelah itu, semua rekan tim kita bukan untuk semua rekan tim. Jadi dia memberikan blind ke semua musuh dan juga precision untuk semua rekan tim. Oh ya betul, ini blindnya untuk semua musuh, presisinya untuk semua rekan tim. Jadi untuk yang belum tahu presisi itu, akurasi rekan tim kita ataupun penglihatan ataupun kepercayaan diri rekan tim kita dinaikkan sebesar 50% untuk mendapatkan peluang lebih waktu mukul musuh itu nggak meleset. Jadi kalau punya ini seperti monster musuh, ada yang seperti ini, Fastus, memiliki peluang 20% waktu mukul musuh bisa meleset. Nah, ini kan repot. Jadi Fastus punya peluang 20%, kalau kita pukul, kita mukulnya meleset. Nah, itu repot ya. Jadi kegunaan precision seperti ini. Biar pukulan rekan tim kita nggak ada yang meleset. Nah, itu ya. Bagus. Kalau untuk animasinya kurang lebihnya seperti ini. Ini untuk kerusakan satu musuh ya. Yang ini. Ya, kalau untuk animasinya biasa aja, kalau untuk desain ya bagus. Hanya saja terlalu kecil ya. Buat kalian yang mau direviewkan monster ataupun memberikan kritik dan saran, silahkan kalian ketik di komentar. Buat yang mau join live streaming, silahkan kalian lihat live saya waktu habis maghrib ya. Join kita have fun di sana, bahas-bahas event, tanya seputar game ini ataupun nyari guild, nyari member pun juga boleh ya. Sama saja. Kalau tanya seperti efek-efek minus, efek-efek tortur, efek debuff, efek kontrol, kalian tanya lah. Saya akan jawab sebisa mungkin kalau ada waktu di komentar. Kurang lebihnya seperti ini. Saya sangat berterima kasih sekali buat yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri, Chandra Capibut, Monster Legends Indonesia.